Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial HTML dan CSS. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai override style CSS. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana menggabungkan style, yakni embed dan eksternal. Oke, yang kita sudah pelajari ya di beberapa pertemuan lalu waktu pengenalan CSS. Jadi yang namanya metode penulisan CSS itu kan ada tiga, ada embed, ada eksternal, terus ada inline. Kalau inline itu kita nggak praktek di sini ya. Yang udah-udah kita praktek waktu itu embed dan eksternal, dan kebanyakan kita praktek menggunakan cara eksternal karena biar lebih memudahkan. Oke, sebenarnya ada caranya bagaimana menggabungkan dua metode style CSS, yakni embed dan eksternal. Tujuannya apa? Ya sama sih, ya tujuannya sih sebenarnya untuk memudahkan juga. Jadi ada kalanya ya yang sudah-sudah kita praktekkan menggunakan cara eksternal, tapi ada kalanya kita mau mengoverride, kita mau mengubah sendiri style pada sebuah web HTML, mengubah sebuah tampilan pada web HTML tanpa mengutak-atik CSS-nya. Oke, biar gampang kita langsung praktek. Oke, di sini saya punya sebuah halaman yang simple banget. Di sini cuma menampilkan dua buah judul dan dua buah paragraf. Judulnya warna hijau, paragrafnya warna merah. Oke, di sini ada external style-nya. Nah, ini yang heading 2, headingnya ini H2 ini warnanya hijau, yang paragraf warnanya merah. Oke, seperti yang saya terangkan sebelumnya, kita bisa override, kita bisa gabungkan. Ini kan eksternal metodenya ya. Kita bisa gunakan embed juga. Caranya gampang ya, di bawahnya sini kita tambahin aja style. Misalnya kita mau ngubah si judul deh. Judul ini kan warnanya hijau. Kita mau ganti sama warna yang lain. Ya, kita dengan cara embed style type text CSS. Oke. Nah, di sini baru deh kita ganti. Karena ini si heading ya, judul, maka saya kasih H2 seperti biasa aja. Kemudian color saya isi dengan misalnya jangan merah deh, purple, warna ungu. Nah, sehingga dia langsung berubah. Kenapa langsung berubah ya? Karena di sini saya override, istilahnya saya override di sini. Scriptnya ini saya override. Sekalipun di sini eksternalnya mengatakan bahwa warna judul ini harus hijau, tapi di bagian style ini, baris berikutnya ini, nah di bawah ini, di baris berikutnya, di bagian sini, ini mengatakan warnanya diubah jadi ungu. Kenapa berubah? Padahal kan kita sudah masukin warnanya harusnya hijau ya, nggak berubah ya. Ya, ini adalah aturan sistem dari coding HTML. Coding HTML dibaca dari atas ke bawah. Selalu itu, dibaca dari atas ke bawah. Apabila ini sudah terbaca, kemudian membaca baris berikutnya ternyata ada update bahwa H2 ini bukan hijau lagi warnanya, tapi harus diganti jadi ungu. Sehingga eh, browser akan menampilkan bahwa warnanya harus ungu seperti ini. Itu. Jadi coding HTML itu kan dibaca dari atas ke bawah. Yang paling bawah ini adalah yang paling update, paling baru. Sekalipun di sini mengatakan hijau ya, di sini. Nah, ini. Sekalipun di script ini mengatakan hijau, tapi karena waktu dia baca ke bawah dia berubah jadi ungu, maka dia akan mengambil yang paling update, yakni ungu. Gitu. Paham ya? Paham dong. Ini salah satu tips aja sebenarnya sih. Sebenarnya saya juga nggak mau terangkan mengenai override ini, mungkin karena mungkin di antara Anda sudah ada yang paham sebenarnya, udah bisa paham sendiri, tapi saya coba terangkan aja. Karena override ini kadang-kadang diperlukan juga, biasanya untuk testing aja, untuk testing. Oke, terus gini, kita harus hati-hati juga menggunakan override semacam ini. Kita harus perhatikan urutannya. Urutan sini yang eksternal, ini yang embedded. Gimana kalau saya tukar? Nah, ini misalnya ini saya hapus. Saya hapus di sini, saya cut. Kemudian saya save.
Oke. Nah, warnanya kan tetap ungu ya. Warnanya tetap ungu dan ininya juga hilang. Warna merahnya hilang di sininya. Oke, terus saya taruh di bawah. Nah, apa yang terjadi? Nah, dia kembali jadi hijau dan merah di sininya. Hijau di bagian judul, merah di bagian paragraf. Kenapa? Ya, seperti saya bilang tadi, coding ini dibaca dari atas ke bawah. Waktu dia di baris 7, dia menemukan style sheet CSS, kemudian 8, heading 2 ini warnanya ungu, tapi ternyata di baris berikutnya dia membaca script eksternal yang style CSS. Di sini isinya mengatakan bahwa judul warnanya hijau dan paragraf warnanya merah. Sehingga karena ini yang paling update, maka sehingga karena baris 10 ini yang paling update, maka warna di sini akan berubah sesuai dengan warna di script style CSS-nya gitu. Itu yang mesti dipahami ya, bahwa coding HTML itu dibaca dari atas ke bawah. Saya yakin sebenarnya Anda sudah paham. Saya cuma agak sedikit mengulangi aja. Oke, terus mungkin ada yang bertanya, ya gampang ya ini, gampang banget. Ada yang bertanya mungkin, terus gunanya apa overriding sebenarnya? Kalau emang kita bisa menulis di style CSS aja kan cukup ya. Ya gini, ada kalanya sebelum web itu dirilis, nih saya balikin dulu ke atas. Kadang begini, ada kondisi sebelum web itu dirilis, desain web itu dirilis, kita mau lihat dulu, pantas nggak warna ini dipakai, diterapkan di style CSS, pantas apa enggak? Ya kadang kita nggak mau repot-repot ngutak-atik style CSS, pindah-pindah tab segala macam ya. Kadang si desainer pengen coba langsung ngetik aja lah di sini, kasih warna heading 2-nya ini warna ungu gitu. Kira-kira bagus apa enggak ya, cocok apa enggak ya, karena ini berkaitan dengan art, dengan estetika gitu, dengan tampilan. Ini berkaitan dengan keindahan tampilan. Jadi kadang desainer itu males pindah halaman script, sehingga dia coba langsung terapin aja dulu deh, kira-kira kalau dikasih ungu bagus nggak ya gitu. Ya itu aja sih kadang-kadang yang terjadi di lapangan kalau kita kerja sebagai seorang web designer. Ya intinya beginilah yang namanya metode overriding ya, sebenarnya overriding CSS. Jadi kita coba gabungkan yang namanya external style dan embedded style. Paham ya? Oke, pasti paham kok. Ini gampang banget. Oke, kalau begitu di kesempatan kali ini kita sudah bahas yang namanya override style CSS, yakni bagaimana menggabungkan style yang embedded dan eksternal. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.